Nah, jadi bener nggak sih Pak ada rumor-rumor An-Najah tuh ganti status gitu Pak? Tepatnya bukan rumor ya. Rumor-rumor. Itu memang sudah wacana. Saya kira banyak dampak positifnya dan saya kira tidak ada negatif. Sepanjang kan pertanyaan tadi apa? Nanti kamu belajar gimana? Belajar apanya? Agamanya? Oh tetap ada kok. Kamu seragamnya gimana? Tetap muslimah kok. Melanjutkan ke sekolahnya gimana? Gak ada masalah. Lulusan SMA Islam justru akan punya kesempatan luas melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back di podcast Pelajar An-Najah. Sudah lama rasanya kita tidak duduk di studio ini karena belakangan ini emang kita lagi fokus jurnalistik di event-event An-Najah aja nih. Nah, sekarang lah saatnya kita mulai kembali bercengkrama, berdiskusi, bertukar pikiran. Apalagi sekarang saya, Kinarsi Ayu Mahardika, ditemani oleh partner saya dari Madrasah Aliyah An-Najah, Kak Muhammad Aditya Rahman. Halo semuanya. Gitu. Nah, kan aku baru pertama kali nih diundang ke podcast pelajar ini nih. Ini mau di episode ini mau bahas apa sih? Kira-kira apa ya Kak? Kira-kira yang lagi in banget dia aja tuh apa? Katanya yang aku dengar katanya tuh ada rumor mau An-Najah tuh mau ganti baju gitu. Hah? Ganti baju? Iya. Ganti seragam gitu maksudnya? Ganti semuanya mungkin. Nah, menurut rumor yang beredar nih, An-Najah tuh mau ganti status. Status kayak jomblo gitu? Nggak dong, jangan. Oh iya, Bukan. apa-apa. Oke, terus kalau bukan status jomblo, status chat, status ekonomi itu status apa dong? Status yang tadinya Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah tuh akan berubah status menjadi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas kayak gitu. Alah, berubah nama doang itu mah. Nah, perubahan ini tuh lagi in banget, lagi hot news banget di lingkup MA, terutama karena aku perwakilan dari MA ya. Kayak gitu sih. Kalau perubahan nama gitu ribet gak sih? Terus berpengaruh gak ke kita? Pasti kalau misalnya ada perubahan sih, kalau menurut aku pasti ada pengaruhnya sih kayak gitu. Nah menarik nih. Penasaran deh kira-kira pengaruhnya apa aja ya? Sayang banget nih rasanya kalau kita berubah nama MTS atau MA. Secara kan kita sudah dikenal sama masyarakat ya. Nah, madrasah. Iya, benar banget. Nah, kalau kita belajar dari sejarah An-Najah nih, Kinar, pasti itulah orang yang setiap tahun masuk An-Najah kan ada namanya matsama tuh. Yeah. Nah, masa taruh siswa itu kan. Nah, di matsama itu ada pasti materi keanajahan kan. Nah, An-Najah ini kan berdiri dari tahun 1976 sampai sekarang 2024. Aman-aman aja tuh, nggak ada rumor, nggak ada apa. Lah kok tiba-tiba sekarang ada rumor kayak gini, ada apa ini sekarang? Iya ya, masa baru sekarang nih muncul beritanya. Duh, nanti gimana ya kalau ditanya, kamu sekolah dari mana? Di MTS-an aja. Ternyata sekolahnya udah nggak ada, adanya SMP-an aja. Jadinya malu deh. Iya sih, yalah. Daripada kita masih bertanya-tanya mulu nih, dan kita juga nggak bisa kasih apapun, yang penting kita langsung tanya sama orang yang punya kapabilitas untuk menjawab ini semua ya. Yeah, silakan kita panggil aja langsung ya. Yeah. Ya, silakan untuk Bapak, selamat datang buat Bapak Haji Mujaini MFMPD, selamat datang Bapak. Dan juga dengan Sekretaris Umum Yayasan An-Najah Bapak Dr. Handes Haji Samunal Ghazi MM yang menyempatkan untuk hadir. Ya, selamat datang Bapak semuanya. Selamat datang di podcast An-Najah. Iya, Pak. Apa kabar Bapak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ya, Pak. Amin. Kalau boleh tahu, kira-kira kesibukannya lagi apa nih, Pak? Bapak Mujaini dan Pak Samunal. Baik, Pak Mujaini dulu. Ya, kesibukan biasa ya, aktivitas biasa, kegiatan biasa, rutin, mengkoordinasikan, monitor, mempersiapkan semua program sekolah dan yayasan. Termasuk sekarang ini kita sedang mempersiapkan soft opening atau pembukaan An-Najah Boarding School. Itu kira-kira yang mungkin lagi agak sibuk sekarang. Iya. Kalau Pak Sam? untuk Pak Sam gimana Pak kesibukannya? Iya. Akhir-akhir ini. Kesibukan di kantor, saya kira tugas rutin
sebagai sekretaris umum untuk menyiapkan terkait administrasi hal-hal yang dibutuhkan untuk kemajuan An-Najah. Tadi Pak Mujen juga sudah bilang mempersiapkan soft opening untuk pembukaan boarding school dianya. Insya Allah semuanya kita dukung. Oke, insya Allah. Nah, nih Pak, sebelum saya mungkin basa-basi cukup dulu kali ya. Kita langsung to the point aja langsung Yeah, karena langsung. banyak banget nih pertanyaan titipan sebenarnya. Nah, jadi bener nggak sih Pak ada rumor An-Najah tuh mau ganti status gitu Pak? Untuk mungkin Pak Mujen bisa menjawab. Rumor itu bener apa enggak sih Pak? Tepatnya bukan rumor ya. Bukan rumor. Itu memang sudah wacana. Wacana sudah lama dan actionnya insya Allah tahun ini. Tahun ini. Tahun ajaran baru ini perubahan status dari Madrasah Sanawiyah menjadi SMP Islam, Madrasah Aliyah menjadi SMA Islam. Itu memang sudah diwacanakan lama. Agar apa? Agar ada sinkronisasi dari semua lembaga yang ada di Yayasan An-Najah, dari tingkat TK Islam, SD Islam, SMP Islam, dan juga SMA Islam. Insya Allah tahun ini. Insya Allah. Oh, berarti dengan wacana itu ada benar Pak perihal sekolah kita akan pindah status? Benar? Betul? Betul. Berarti rumor-rumor yang itu memang benar adanya Pak, sudah Iya. pasti akan berubah di tahun ajaran baru ini. Insya Allah sedang diproses. Nah, kira-kira untuk kapan tuh Pak terlaksanakannya? Fix ya? Planningnya, rencananya itu perubahan nama ya, perubahan status dari SMP Islam, dari SMA ke SMA Islam itu tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru? Tapi proses untuk pengajuan perubahannya udah dari saat ini sedang kita proses. Oh, sudah diproses. Oke. Berarti Pak kalau misalnya kan tadi bilang Pak saat tahun ajaran baru, berarti untuk anak adik-adik kelas kita yang mungkin nanti masuk ke kelas 1 MTS atau MA itu sudah berubah menjadi SMA? Ya betul, sudah menjadi SMP Islam An-Najah, SMA Islam An-Najah. Nah, oke. Ini Pak, terus kan sebelumnya, nah kan kalau misalnya kan sebelumnya ini An-Najah ini kan bernaung di atas Kementerian Agama nih Pak. Nah, respon Kementerian Agama tuh kayak pada saat An-Najah mengajukan ingin keluar dari bernaungnya Kementerian Agama ini, apa dia setuju kah atau dia silakan atau gimana Pak? Atau ada khusus tertentu gitu Pak dari Kementerian Agama? Kementerian Agama itu kan hanya tempat berinduk selama ini ya. Jadi ketika kita punya cita-cita atau punya keinginan untuk mengubah keperindukannya ke Departemen Pendidikan Nasional, ya mereka mempersilahkan, itu haknya kita, sesuai tentunya dengan visi misi yang dimiliki oleh Yayasan An-Najah. Ya. Jadi kita punya pertimbangan yang matang, punya tujuan tentunya, dan punya target. Ya, mungkin Pak Haji Samna bisa menambahkan. Ya boleh Pak Sam. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Mujen, bahwa Kementerian Agama kan hanya memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Sekarang ketika sebuah lembaga pendidikan ingin bergabung ke Dinas Pendidikan, maka Kementerian Agama tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengizinkan dan merestui. Yang selama ini kita sudah komunikasi dengan pihak Kementerian Agama melalui Kasih Pendidikan, dan beliau welcome saja kalau memang ternyata keinginan dari yayasan agar Madrasah Sanawiyah An-Najah dan juga Madrasah Aliyah An-Najah bergabung ke Dinas Pendidikan. Silakan saja. Kalau memang dianggap itu lebih sesuai dan lebih cocok dengan kondisi saat ini. Jadi seperti itu. Nah, kan ini kan kita juga mau pindah menjadi sekolah menengah yang dimana itu bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih Pak. Yeah. Nah, sedangkan kita ini kan masih bernaung di Kementerian Agama yang dimana itu madrasah ya berarti. Yeah. Nah, apa pendapat dari Kemendikbud soal ini Pak? Apakah sudah mendapat persetujuan atau tidak atau bagaimana? Proses ini sedang
berjalan. Sedang Dan berjalan. selama ini komunikasi kita dengan Sudin wilayah 1 di kota administrasi Jakarta Selatan, mereka welcome saja. Welcome. Selama seluruh administrasi terpenuhi. Oh begitu. Iya, jadi seperti itu. Oke. Dan apa yang diinginkan oleh yayasan, insya Allah Sudin akan menerima dengan catatan tadi, Oke. selama seluruh administrasi terpenuhi. Oke, berarti dari sudut pandang Kemendikbud sudah mendapat respon positif ya, Pak? Iya. Oke, gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Pak. Terus Pak, Jika sorry ya. Iya, boleh. Sebenarnya saya nanya sih Pak, sebenarnya alasan yang mendasar adanya ingin perubahan ini itu apa sih Pak? Iya, Pak. Tentu pertama kita lihat visi yayasannya. Kita tahu visi yayasan kita adalah unggul dalam imtak dan imtek, berakhlak, kemudian mandiri dan bermartabat. Selain visi tersebut, kita juga ingin mensinkronkan pertama tadi semua lembaga yang ada di kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sehingga sinkron lah. Kemudian kita ingin memperbaiki dan meningkatkan mutu yang sudah ada. Kita ingin memperluas persaingan. Jadi kita tidak merasa sudah hebat. Sampai kapanpun An-Najah ini terus harus meningkatkan. Kalau sekarang ini Madrasah Tsanawiyah Aliyah An-Najah sudah bagus, sudah berprestasi, dan kita ingin memperluas itu cakupannya. Ketika kita berada di Kementerian Pendidikan Nasional, berarti nanti kita akan bersama berkompetisi bersama dengan sekolah-sekolah SMP, SMA besar lainnya, termasuk bukan hanya SMP Islam, SMP non Muslim. Ya, jadi kita bisa berkondisi langsung dengan seperti Don Bosco, Carakanita, Strada, begitu pula dengan SMP Islam atau Islam yang sudah besar ya lainnya. Dan yang paling utama lagi, yayasan itu ingin membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan. Dan di negara kita ini kan pendidikan itu semestinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, gitu ya. Sedangkan Kementerian Agama itu kan fokus dalam pembinaan keagamaan masyarakat, baik melalui kegiatan haji, umroh maupun toleransi beragama lainnya. Nah, jadi kita ingin supaya pendidikan ini on the track sesuai dengan yang ada di negara kita, itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Dan selama ini kurikulum kita baik Kemenak maupun Kemendikbud pun, Kemenak sendiri juga mengacunya kurikulumnya ke Kemendikbud secara umumnya, hanya di kan nilai-nilai agamanya saja gitu. Dan tidak perlu adik-adik khawatirkan, walaupun kita berganti baju menjadi SMP Islam atau SMA Islam, pembelajaran muatan nilai-nilai Islam kita tidak akan pernah berkurang. Bahkan merujuk pada pengalaman perubahan adik kita Madrasah Ibtidaiyah menjadi sekolah dasar Islam, justru nilai-nilai Islamnya semakin terasa di sana. Materi-materi pelajaran Islamnya semakin banyak di sana. Jadi kita tidak akan sama dengan SMP pada umumnya. Itu. Jadi dia menjadi dasar utamanya adalah kita ingin meletakkan pendidikan ini di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, di sisi lembaga kita sendiri ingin mensinkronkan dari TK, SD, SMP, SMA bersama. Dan insya Allah sesuai dengan cita-cita dan visi yayasan, mudah-mudahan dengan sinkron akan lebih mudah tercapai. Baik itu. Tapi Pak, ya kan tadi Bapak sampaikan An-Najah itu ingin berkompetisi seperti itu ya Pak, menyebar kompetisi untuk lebih luas gitu Pak. Ketika nanti naik beralih status menjadi SMA atau sekolah menengah kayak gitu. Tapi bukan kalau misalnya MA itu menurut saya MA yang bagus sih Pak, yang di daerah Petukangan tuh menurut saya sudah sedikit. Dan sekarang itu menurut saya MA yang bagus itu mungkin cuma An-Najah Pak gitu. Tapi kalau misalnya kita nanti statusnya sudah beda, bukannya malah lebih persaingannya lebih kuat gitu Pak. Kayak contoh kita akan bersaing sama Muhammadiyah 3, terus Al-Azhar segala macam, itu kan sekolah-sekolah yang pasti yang sudah dari dulu di Kemendikbud dan sudah orang prestasi sudah banyak di situ. Apakah untuk mencetak prestasi tidak lebih susah Pak untuk menyaingi mereka itu? Itu sebuah tantangan. Oke. Itu sebuah tantangan. Sebagai pendidikan harus menghadapi tantangan itu.
Justru kalau kita terus berada di zona nyaman, merasa terbaik, dengan kita mengubah dari madrasah aliyah menjadi SMA Islam, itu sebenarnya membuka peluang kita akan menerima berbagai macam latar belakang. Maksudnya gini, kalau SMA aja kan seolah-olah itu hanya sekolah keagamaan. Tapi dengan membuka sekolah menengah atas atau SMA Islam, SMP Islam, itu membuka peluang banyak, merangkul berbagai macam berbagai macam latar belakang dalam tanda kutip yang bukan hanya keagamaan, tapi umum juga. Karena kan nanti diharapkan lulusan SMA Islam, SMP Islam juga bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah yang lebih luas lagi pilihannya. Oh gitu. Jadi justru itu sebuah tantangan. Kalau tadi adik-adik menyebut sekolah-sekolah tertentu yang sudah lebih dulu, nah itu justru akan menjadi kompetitor kita nanti. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih besar lagi, yang non Muslim barangkali. Kita harus menunjukkan bahwa SMA Islam An-Najah, SMP Islam An-Najah bisa menjadi barometer sekolah ya yang bernuansa Islami, yang berada di kemenangan Kemendikbud seperti itu. Oke. Boleh Pak Sam ingin menyampaikan? Iya, saya yakin bahwa dengan kita beralih ke sekolah menengah pertama Islam, SMPI, kemudian ke SMAI, tantangan kita semakin bagus. Kemudian daya saing kita semakin bagus. Karena kita tidak hanya bersaing dengan di lingkungan Muslim saja, tapi juga kita bersaing dengan lingkungan di luar Muslim. Betul. Itu yang kita harapkan. Jadi agar insya Allah pasti ada hal-hal yang baik dari ini semuanya. Oke. Berarti dari Yayasan An-Najah ingin mencoba keluar dari zona nyaman. Begitu bukan Pak? Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Karena kita beranggapan selama ini Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah sudah menjadi yang terbaik ya untuk di Kecamatan Pesanggerahan. Tapi kita berharap bahwa nanti ketika sudah beralih ke sekolah menengah pertama SMP, kemudian ke SMA, daya saing kita justru malah akan lebih bagus, meningkat ke yang lainnya. Iya, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, insya Allah. Oke, Bismillah ya Pak. Bismillah. Jika hal itu terwujud nih Pak, kira-kira apa nih dari Yayasan An-Najah untuk harapan atau dampak positifnya dari perubahan status sekolah ini Pak? Kira-kira apa tuh Pak? Saya kira banyak dampak positifnya dan saya kira tidak ada negatifnya. Tidak ada negatifnya. Iya, tidak ada negatifnya. Oke. Tadi sudah dibahas di awal. Ketika kita berpindah ke sekolah menengah pertama atau SMA, bukan berarti kita menghilangkan untuk mata pelajaran agama. Justru malah kita akan lebih meningkatkan untuk mata pelajaran agamanya. Dan kita mencoba untuk lebih baik lagi. Dan kita akan mencoba untuk membuat kurikulum yang mandiri, sehingga kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh siswa dan oleh masyarakat. Kita tidak hanya terikat dengan kurikulum yang ada selama ini. Kemudian saya yakin bahwa nilai jual kita akan semakin lebih bagus. Karena selama ini kan orang mungkin beranggapan Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah hanya untuk kalangan umat Islam semata. Iya. Tapi dengan SMP Islam, SMA Islam bisa jadi mungkin ya ada siswa dari non Muslim yang sekolah di sini dengan harapan supaya mereka bisa belajar untuk agama Islam. Sama dengan sekolah-sekolah Kristen. Banyak kan yang di Pangudiluhur, yang di Tarakanita, itu kebanyakan orang-orang Muslim yang sekolah di sana. Iya Pak. Iya. Dan kita khawatirkan justru malah pada akhirnya nanti yang tadinya Muslim menjadi non Muslim. Nah, jadi agar kita lebih terbuka lah. Iya Pak. Saya yakin bahwa insya Allah akan berdampak positif dan lebih baik dari tahun-tahun atau masa-masa yang lalu. Oke, begitu Pak. Oke. Terus Pak, kalau itu kan harapan ke depannya tuh Pak. Kalau misalnya harapan yang tadi Pak Sam jelaskan ada yang tidak terwujud itu, pihak yayasan itu akan melakukan sikap apa atau akan melakukan apa gitu Pak? Harapan-harapan yang belum terwujud. Dari yang mana nih? Dari yang tadi Perubahan status ini. Oh iya,
Kalau selama ini kan mungkin barangkali pelajaran agama kita hanya terbatas dari kurikulum yang ada, karena mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Iya. Maka dengan kita berada di sekolah menengah pertama dan di SMA, kita akan modifikasi kurikulum yang ada. Kalau selama ini mata pelajaran agama itu 10 jam di sanawiyah, maka bisa jadi nanti ketika di SMP atau di SMA pelajaran agamanya akan lebih Berkurang. banyak. Oh, banyak. Lebih banyak lagi. Karena harapannya agar siswa sekolah menengah Islam itu memahami pelajaran agamanya lebih utuh. Jadi bukan malah berkurang nih, jangan curiga nih. Jadi SMP, jadi SMA kemudian pelajaran agamanya berkurang, jangan. Nggak, malah makin bertambah. Justru kita harus tambah. Kita harus tingkatkan baik dari sisi teori maupun prakteknya. Jadi harapannya seperti itu. Oke, lagi pula bagaimana nih Pak dengan nasib siswa-siswi kelas 7 dan 8 serta siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang telah bersekolah di MTS dan MA An-Najah? Itu kan karena awalnya itu kan orang tua menyekolahkan di MA An-Najah, Iya. mungkin karena ada status madrasahnya, mungkin karena Islami gitu Pak, ingin menyekolah di Islami, terus tiba-tiba anaknya ini kok udah naik kelas tuh tiba-tiba berubah jadi SMA gitu kan, orang tuanya jadi kok kayak ngerasa kok jadi kayak gini. Nah itu gimana Pak? Yang dengan awal niatnya ingin memasuki anaknya ke sekolah madrasah, tapi Karena- pada saat bersekolah pindah menjadi sekolah menengah. Mungkin orang tua mikir, orang tua itu mikir masuk madrasah itu agar anaknya itu bisa lebih dekat dengan agama gitu Pak, karena di madrasah itu kan pasti pelajaran agamanya lebih banyak kan. Biar lebih baik juga. Betul. Boleh dari Pak Sam atau Pak Mujib? Kalau saya gini, kan tadi disampaikan sama Ade ya, orang tua menyekolahkan ke madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah agar pemahaman agamanya semakin mendalam. Itu intinya, konteksnya, agar pemahaman agamanya, bukan agar lulus dari madrasahnya gitu. Kalau madrasah itu kan bahasa Arab sebenarnya, ya kan? Madrasah apa artinya? Sekolah, tempat belajar. Sanawiyah, sani, dua. Artinya kalau dari sisi bahasa, sekolah lanjutan pertama atau sekolah kedua, maksudnya tingkat kedua setelah ibtidaiyah. Begitu pula aliyah. Aliyah itu tingkat tinggi, sekolah lanjutan atas. Justru kalau dari nama nggak ada Islamnya, madrasah An-Najah nggak ada Islamnya, cuman madrasah itu bahasa Arab saja. Cuma mentranslatekannya Iya, justru sekarang jadi sekolah menengah pertama Islam An-Najah. Kita perkuat, kita pertegas. Sekolah menengah atas Islam An-Najah. Jadi kalau konteks tadi kan orang tua menyekolahkan agar anaknya mendapatkan pemahaman agama. Kan nggak ada yang dibuang pemahaman agamanya. Semakin dalam, gironya semakin tinggi. Bapak kasih analogi nih. Pernah puasa? Puasa dong pasti. Puasa. Kamu puasa Ramadan, kemudian kamu seharian di masjid yang kumpulannya orang-orang istilahnya dia ngaji apa gitu. Ada tantangan? Fine-fine saja kan? Iya. Tapi kamu puasa, tapi kamu pergi ke pasar, tempat umum, di mana banyak orang makan dan sebagainya. Itu analog saja. Tantangannya lebih besar. Iya, pasti. Ketika kamu berani bertahan berpuasa, itu keimanan semakin kuat. Visi Yayasan An-Najah adalah unggul dalam imtak. Jadi kalau sekarang kita merasa sudah bagus, kita ingin lebih bagus lagi nanti lulusan An-Najah, lulusan SMP Islam An-Najah, lulusan SMA Islam An-Najah. Jadi kekhawatiran orang tua kan menyekolahkan ke madrasah aliyah, ke MTS An-Najah agar anak-anak kami pengetahuan agamanya makin kuat. Nggak ada yang kami hilangkan, kami justru perkuat. Justru kami pertegas ada Islamnya gitu loh. Kalau kemarin hanya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, nggak ada Islam. Walaupun berisi kurikulum Islam. Sekarang justru kami tegaskan dan insya Allah kembali belajar dari adik-adiknya yang sudah pernah. Dulu kan adiknya itu madrasah ibtidaiyah dari tahun 61. Baru tahun 2006 kita belum jadi sekolah dasar Islam. Giroh semangatnya semakin banyak. Mata pelajaran yang nuansa Islam ini malah bertambah. Dulu tidak ada tahfidz, sekarang ada tahfidz. Dulu tidak ada tahsin Quran, artinya tidak mendalam, sekarang mendalam. Dan mata pelajaran yang lain tetap ada, tidak ada yang dibuang satupun. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran apapun ya. Kalau terkait konteks tadi tujuan awal menyekolahkan ke madrasah aliyah atau ke madrasah sanawiyah.
Insya Allah itu ikhtiar yayasan untuk terus memberikan pelayanan terbaik, termasuk memberikan pendidikan agama yang terbaik buat anak-anak kami di Alia maupun di Sanawiyah yang kemudian tahun depan insya Allah akan menjadi SMA Islam dan SMA Islam. Tapi kan Oh ya, lagi pula sorry saya potong. siapa? Lagi pula kita juga kan sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid melalui komite. Iya. Pada prinsipnya orang tua murid no problem, No problem. nggak masalah selama nilai-nilai agama tidak ditinggalkan. Oh, Begitu. oke. Tetapi ini Pak, kita kan siswa-siswi sudah terbiasa melakukan keseharian yang sudah diterapkan nih oleh sekolah. Nah, apakah setelah sekolah berganti status yang awalnya madrasah lalu menjadi sekolah menengah, itu keseharian siswa-siswinya tuh di sekolah ada yang berubah atau enggak tuh Pak? Dimulai dari jam kehadiran dan kepulangannya, morning programnya atau pembiasaan pagi, serta peraturan sekolahnya tuh Pak. Kira-kira ada yang diubah nggak setelah perubahan status ini? Secara umum tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang hilangkan. Tadi kan kita hanya berubah perindukan saja. Oh, gitu. Ya, hanya berubah perindukan, kurikulum kita modifikasi lagi. Aktivitas-aktivitas keagamaan selama ini ada di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, entah morning Morning program. Morning program atau yang lain-lainnya, entah baca literasi, muhadharah dan sebagainya tetap ada. Bahkan nanti kita akan cari lagi, kita akan gali lagi program-program unggulan lain yang semakin meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita, semakin meningkatkan nilai-nilai keislaman anak-anak kita gitu. Nanti adik-adik bisa merasakan nih. Sekarang adik-adik bisa menggunakan seragam muslim, muslim. Itu masih agak biasa karena kita madrasah sanawi wajib wajar kan itu. Tapi ketika kita berstatus sekolah menengah SMP, tapi itu ada kode Islamnya, itu akan menunjukkan jadi diri kita semakin bangga gitu. Semakin bangga. Insya Allah aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, program-program yang baik selama ini akan tetap berjalan dan akan terus kita tingkatkan. Oh, gitu. Ya. Oke, Pak. Nah, kan kalau tadi kita sudah membahas soal nasib siswa-siswinya nih, Pak, sama mata pelajarannya. Nih, kira-kira apa nih, Pak? Setelah perubahan status ini, bagaimana dengan sistem pendidikannya? Setelah perubahan status ini. Apakah ada yang berubah atau tetap sama Iya. aja gitu Pak? Dalam sistem pembelajaran atau pendidikannya gitu. Sudah tentu kalau sistem pendidikan kita sudah berubah ke SMP Islam, SMA Islam, ya acuan utama dalam penilaian dalam proses pembelajaran kita mengacu ke ketentuan yang diatur oleh Kemendikbud ya. Dalam hari ini Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 itu mengatur semuanya. Bagaimana standar prosesnya, bagaimana standar isinya, bagaimana standar pembelajarannya, penilaian sebagainya. Dan Kemenak pun selama ini begitu sama sebenarnya. Kemenak pun untuk 7 atau 8 standar yang ada itu mengacu kepada sistem pendidikan nasional gitu. Hanya saja memang kalau di Kemenak tadi ada mata pelajaran agama lebih banyak. Nah, kita dengan berubah ini tidak menghilangkan itu gitu. Tetap ada. Jadi secara umum sebetulnya sama. Tapi pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada, bukan perubahan yang sifatnya mengganti semuanya ya, tapi mungkin sifatnya menambahkan, menguatkan, melengkapi, dan istilahnya kita coba memperbaiki lah. Karena memang itu kewajiban kita. Setiap saat apapun programnya harus dievaluasi, diperbaiki, ditingkatkan. Ada kendala, kita carikan solusinya seperti itu. Insya Allah dengan perubahan ini banyak positifnya. Oke. Banyak nilai-nilai positif. Berarti itu tidak dalam jangka waktu yang dekat ya Pak? Kalau misalkan ada perubahannya? Atau mungkin emang nggak ada perubahan kali Nar, tetap sama ya Pak, seperti saat masih madrasah kayak gitu Pak? Dalam hal apa ya? Dalam hal sistem pendidikannya? Secara umum sama. Dalam jangka waktunya? Kalau dalam jangka waktunya Pak? Jangka waktunya maksudnya? Ya jangka waktu perubahan dalam sistem pendidikannya kalau misalkan ada. Itu Ya gimana? kalau mungkin ada, ya pasti ada sih ya, pasti ada. Ya kalau nanti status kita sudah resmi, tahun ajaran baru, katakanlah tahun ajaran 2025 ya, 2026 sudah fix resmi, ya kan mulai saat itu kita akan coba sesuaikan, ya seperti itu. Terus Pak, mungkin kan tadi sistem pendidikan udah, nah mungkin ini untuk rapot Pak. Iya Pak. Rapot untuk adik-adik yang kelas 7, kelas 8 dan yang kelas 10 dan kelas 11 nanti untuk kenaikan kelas. Karena dari awal dia masuk itu kan rapotnya masih madrasah aliyah gitu Pak. Madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah.
Nah, nanti rapotnya itu setelah kita beralih status itu akankah ada perubahan atau ada apa, Pak? Kita sekolah swasta itu punya otoritas. Oke. Ya, jadi rapor kita tidak ada perubahan. Paling perubahannya nama. Cuma nama, Hanya nama. Tadi rapor itu kan melaporkan apa yang dipelajari, apa yang dilaksanakan. Anak-anak kita, adik-adik kita belajar semua mata pelajaran, fikih, Al-Quran, apa itu tetap ada, kan kita berikan laporan itu. Jadi tidak ada yang berubah. Dan perubahan ini kan hal yang biasa saja gitu ya. Biasa saja. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang dengan tujuan memperbaiki mutu itu rebranding istilahnya gitu kan. Dan salah satunya mungkin anak juga tujuannya itu mengantisipasi perkembangan zaman yang begitu cepat dan sebagainya. Ya kita ini salah satu pertimbangan. Jadi insya Allah dengan perubahan itu terkait dengan rapor apa nggak akan ada yang katakanlah merugikan anak-anak didik. Insya Allah semuanya kerangkanya untuk memberikan kebermanfaatan lebih luas, memberikan mutu yang lebih baik gitu saja. Oke, Pak. Terus tadi rapot udah, prinsip pendidikan udah, rapot udah, terus apa lagi Lulusannya nih Pak? Ya, untuk lulusan ini Pak. Nanti untuk yang lulus di angkatan 25 ini Pak, dia lulus itu masih di Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, apa sudah menjadi SMP Pak? SMP dan SMA? Yang sekarang? Yang sekarang tahun ini kelas 12 dan kelas 9. Tahun depan lulus. Yang tahun depan lulus. Kalau itu tergantung nanti izin perubahan atau pendirian SMP Islam dan SMA Islam itu mulai kapan turunnya? Kan itu berlaku secara hukum, ya. Kalau ternyata sudah turun sebelum kelulusan, itu biasanya nanti ada masa transisi. Ya. Mungkin kalau masa transisi seperti itu, anak yang sekarang kelas 12 ya, kelas 12 dan kelas 9 masih tetap menggunakan aliyah atau sanawiyah gitu. Tapi kalau sudah turunnya itu di awal tahun, sudah awal ya kemungkinan akan menggunakan selanjutnya 1 tahun kemudian menggunakan SMP Islam dan SMA Islam. Itu hal biasa saja. Oke. Terus Pak, kan di madrasah aliyah dan sanawiyah itu kan pasti pelajaran pendidikan agama itu dipisah-pisah Pak. Kayak Al-Quran, hadis, fikih, terus akidah, bahasa Arab, akidah, akhlak. Nah, apakah nanti setelah kita berubah menjadi SMP dan SMA ini akan berubah jadi satu buku Pak? Kan setahu saya itu cuma ada, kalau di sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain setahu saya cuma ada PAI. Apakah bakal kayak gitu? Apakah tetap dipisah-pisah gitu? Iya. Silakan Pak, mungkin bisa menjawab. Untuk mata pelajaran agama ya. Iya. Bisa jadi untuk mata pelajaran akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, kemudian bahasa Arab itu tetap berdiri sendiri. Atau bisa jadi ada skenario kedua, nanti akan digabung dalam sebuah mata pelajaran agama. Tapi di dalamnya nanti ada konten akidah, ada konten fikih, kemudian ada konten Al-Quran, ada konten bahasa Arab dan seterusnya. Saya kira itu enggak jadi masalah terpisah ataupun dijadikan satu. Yang jelas kita tidak akan mengurangi porsi mata pelajaran agama. Jadi seperti itu. Dan kalau tadi berbicara tentang rapot, mungkin barangkali saya balik lagi. Kalau andaikan memang tentang rapot, bisa jadi nanti kalau kita mengikuti rapot dinas, di dalamnya itu hanya ada mata pelajaran agama satu. Bagaimana dengan mata pelajaran terperinci, akidah, kemudian fikih dan sebagainya? Maka sebagai sekolah swasta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Mujen, kita berhak untuk menentukan struktur rapot itu. Bisa jadi nanti rapot yang mata pelajaran agama, nanti ada rapot terpisah dari rapot yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan. Jadi nanti akumulasi dari mata pelajaran akidah, fikih, bahasa Arab dan seterusnya nanti akan masuk ke dalam mata pelajaran agama. Jadi seperti itu. Pak, itu kan kalau misalnya kan tadi Pak Sam bilang mungkin ada skenario kedua akan dijadikan satu buku pendidikan agama aja tuh Pak. Nah, kalau kayak gitu guru-guru yang mengajar secara rinci itu akankah dia gimana tuh Pak dari pihak yayasan akan mengambil sikap untuk guru-guru yang tidak lagi mengajar di bidang pelajaran itu?
Iya, jadi nanti guru-guru yang memang mengajar pada mata pelajaran itu, mereka tidak akan hilang jam mengajarnya di sini. Kan tadi mata pelajaran agama tidak hanya 2 atau 3 jam, ada 10 jam. Kalau mengajar 10 jam di satu kelas, maka secara otomatis membutuhkan beberapa guru. Iya, jadi seperti itu. Jadi tetap semuanya akan berjalan seperti biasa, insya Allah normal. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru tidak perlu merasa khawatir ketika kita berubah ke sekolah menengah pertama, kemudian ke SMA, kemudian jam belajar mereka berkurang, tidak. Jadi jam mengajar mereka akan tetap sama, tidak berubah. Karena kan kita tidak mengurangi untuk porsi mata pelajaran agama. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir lah. Insya Allah aman. Ya, untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa ya. Jadi insya Allah semuanya akan tetap berjalan seperti biasa. Saya menambahkan ini terkait materi buku. Oke, Pak. Boleh? Ya, belajar dari adik kelas di SD. Itu tetap buku kita menggunakan setiap mata pelajaran itu. Ada fikih, ada akidah, ada tarikh, ada bahasa Arab. Bahkan kita punya keunggulan sendiri karena kita punya kurikulum sendiri. Buku itu disusun oleh Bapak Ibu guru sendiri. Semakin dalam jadinya. Kalau buku itu dari mana? Kurikulum depan kita gunakan, kita kombinasikan, kita perdalam jadi kurikulum internal An-Najah. Dan itu fakta, itu kita pergunakan masih. Nanti di sanawiyah, di aliyah, ketika jadi SMP Islam, SMA Islam juga kemungkinan sama tadi yang Pak Haji Sama sampaikan, nggak akan hilang gitu. Itu masalah teknis saja. Guru-guru tetap ada yang ngajar bahasa Arab, ngajar akhlak. Bukunya kemungkinannya masih tetap. Masalah teknis digabung itu nanti mungkin dikaitannya dengan di rapor dalam hal penilaian saja. Ya, penilaian. Karena bisa jadi kita menggunakan 2 rapor kita yang full atau rapor dinas yang memang agama itu kita gabung jadi rata-rata. Itu kan hal teknis saja. Dan saat ini kalau di sekolah dasar Islam cukup 1, kita punya kewenangan otoritas untuk mencantumkan mata pelajaran kita. Ya, insyaallah. Oke, lanjut ya Pak. Ya, silakan. Tadi kita sudah membahas persetujuan dari Kemenak, Kemendikbud juga sudah kan. Nasib siswa-siswi serta guru soal mata pelajaran tadi juga sudah. Lalu bagaimana nih Pak dengan orang tua atau wali siswanya terhadap perpindahan status ini? Yang dimana kan seperti yang tadi kita bilang, dimana mereka ini tuh awalnya tuh bersungguh-sungguh memasukkan putra-putrinya itu ke sekolah madrasah. Tapi setelah masuk dipindah menjadi sekolah menengah, itu gimana tuh Pak? Apakah sudah dapat restu gitu ya? Karena saya sendiri pas tahu rumor ini kan saya langsung bilang cerita ke orang tua saya kan, wah katanya ini An-Najah mau pindah status apa? Alih status itu loh, kayak dari Kemenak ke Kemendikbud. Mama saya, masa gitu? Itu kalau mama saya, kalau Kinar mungkin gitu juga? Iya sama. Kan aku bilang ini katanya MTS mau pindah jadi SMP. Kata mama saya begini, loh kenapa kok tiba-tiba banget gitu loh. Terus nanti gimana kamu belajar gitu Pak? Yang mungkin orang tua, teman-teman saya yang lain juga bertanya-tanya, itu gimana tuh Pak? Ya, saya kira hal wajar ya. Perubahan itu pasti dipertanyakan, dan kita saat ini dan seterusnya akan terus berkomunikasi. Memang sih kita sudah berkomunikasi dengan beberapa perwakilan, dengan beberapa orang tua, walaupun nggak seluruhnya gitu. Dan perubahan ini pun nanti tentunya akan kita sosialisasikan ke mereka. Sepanjang kan pertanyaan tadi apa? Nanti kamu belajar gimana? Belajar apanya? Agamanya? Oh tetap ada kok. Kamu seragamnya gimana? Tetap muslimah kok gitu. Sholatnya gimana? Kan paling itu yang ditanyakan. Nanti melanjutkan ke sekolahnya gimana? Gak ada masalah. Lulusan SMA Islam justru akan punya kesempatan luas melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta, karena jangkauannya luas lagi, nggak terbatas keagamaan gitu. Begitu pula lulusan SMP Islam bisa melanjutkan sekolah lanjutan, bukan hanya ke MAN. Ya sekarang juga kan bisa Pak, iya betul. Tapi kita membuka lebih luas lagi ke kesempatannya gitu loh. Jadi dengan beberapa wali murid sudah kita ajak yang bicara, bukan ngobrol, bicara, walaupun dengan perwakilan kelas juga sebagian sudah. Dan ini akan terus kami sampaikan nanti ketika sudah proses, sudah fix, akan kita sosialisasikan baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui edaran, informasi, maupun melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Saya kira mereka saat ini pun mungkin ada sudah yang tanya-tanya. Saya kira biasa kalau perubahan itu pasti ada semacam
semacam pro kontra itu biasa gitu kan. Tapi kalau kita bisa jelaskan manfaat dan tujuannya, insya Allah tidak apa yang paling mereka khawatirkan istilahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya rencananya sih paling lambat akhir Oktober ya Pak ya. Yayasan akan mengundang komite dari Sanawiyah dan juga Aliyah. Kita sosialisasikan, kita sampaikan apa yang menjadi visi misi dan keinginan yayasan untuk berubah status dari Madrasah Sanawiyah ke SMP Islam, dari Madrasah Aliyah ke SMA Islam. Jadi seperti itu. Oke, begitu Pak. Nah, kalau sudah mendapat persetujuan dari seluruh warga An-Najah serta dari Kemenak dan Kemendikbud tentang perubahan status ini, bagaimana nih Pak cara untuk rebrandingnya atau memulai sesuatu yang baru? Karena kan dari orang-orang, masyarakat sekitar dan warga Betokengan Selatan ya Pak, ini kan kenal An-Najahnya tuh dari MA-nya kan? Iya. Karena MA-nya. Iya, itu tuh kenalnya kan dari madrasah, berarti MTS dan MA kan. Terus tiba-tiba diubah menjadi SMP dan MA atau sekolah menengah. Nah, itu memulai awalnya lagi gimana tuh Pak? Kita sebenarnya nggak perlu ragu ya, karena kita sudah punya sarana. Kita sudah punya YouTube An-Najah, sudah gitu. punya Instagram An-Najah, sudah punya website An-Najah. Dan yang mereka kenalnya kan nanti bukan MTS atau MA-nya. Yang mereka kenalnya adalah An-Najahnya. An-Najahnya. Dari situ An-Najah kemudian menginformasikan ke orang tua murid tentang perubahan status dari MTS ke SMP, kemudian dari MA ke SMA. Jadi nggak perlu khawatir saya kira, kan orang sudah mengenal baik tentang An-Najah. Insya Allah saya yakin sih sebenarnya bisa jadi, apalagi angkatan orang tua saat ini ya, yang boleh dibilang dalam tanda kutip itu mereka sekolahnya bukan di Sanawiyah atau bukan di Aliyah, atau bahkan mereka tidak mengenal Sanawiyah dan Aliyah karena mereka belajarnya dari awal TK, kemudian SD. Maka ketika mereka memasukkan untuk ke sekolah berikutnya, mereka kenalnya paling SMP, dan SMA. Dan juga ada orang tua siswa ataupun murid ya, anak kita sendiri, kan mereka ketika ditanya sekolah di mana, SMP-nya di mana kan begitu. Oh SMP-nya di An-Najah gitu. SMA-nya di mana? SMA-nya di An-Najah. Jadi seperti itu. Kalau pendapat Pak Mujeni? Ya jadi gini, perubahan ini kan yang kita sasar ke depan, mendatang. Bapak sendiri dulu sekolah di sini bukan An-Najah namanya. Apa tuh Pak? Madrasah Darun Najah. Si Darun Najah ya Pak? Masih Darun Najah. Berubah sekarang Darun Najah, nggak masalah gitu ya. Emang intinya itu kan sama aja. Jadi kita targetnya ke depan. Kalau ditanya rebranding, ya kita kan banyak rebranding tadi. Sarana yang sekarang tadi Pak Yusam sampaikan, itu kan kita gunakan untuk terus mensosialisasikan rebranding. An-Najah ini kan entah Sanawiyah atau Aliyah kan memang sudah dikenal. Insya Allah nanti akan jauh lebih dikenal lagi, semoga harapan kita seperti itu. Ya, jadi karena lebih luas lagi. Kalau selama ini MTS mungkin berkumpulnya MGMP-nya dengan sesama MTS, Aliyah MGMP dengan sesama Aliyah. Kalau ada semacam apa tuh pertandingan antar sekolah mungkin lebih ke arah sesama gitu. Kan besok lebih luas lagi. Artinya kemungkinan dikenal lebih luas, lebih banyak. Ketika ada semacam kompetisi antar sekolah, di situ ada Tarakanita, ada Lab School, ada Don Bosco, ada Al-Izhar, ada Al-Azhar, ada Al-Azhar, ada Muhammadiyah. Kan udah ada mana? Apalagi kalau kita sampai juara gitu, udah ada SMP Islam An-Najah gitu. Kan kedepannya akan semakin lebih dikenal lagi. Jadi insya Allah tidak perlu dikhawatirkan. Intinya perubahan ini insya Allah akan membawa kebermanfaatan dan kebaikan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan buat anak-anak semuanya, buat bapak ibu guru dan tentunya buat masyarakat ya. Dan akhirnya sebelum menutup sesi podcast ini Pak, saya mau minta untuk Pak Mujin, Pak Sam itu saya minta 3 kata untuk An-Najah ke depannya Pak. 3 kata untuk 3 An-Najah. kata untuk An-Najah. Iya, apa tuh Pak? Dari Pak Sam atau Pak Mujin dulu. Boleh dari siapa dulu Pak? 3 kata untuk An-Najah. Kalau saya An-Najah lebih maju. Mantap. Oke, boleh. Kalau Pak Jujen? 3 kata ya? Iya Pak. Ya, makin sukses dan bermutu.
Mantap. Oke, mungkin sebelum kita tutup boleh ada yang ingin disampaikan dari Pak Mujeni atau Pak Sam untuk warga Anaja baik MTS dan MA? Boleh dari Pak Sam mungkin? Silakan. Oke, baik untuk seluruh warga Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah An-Najah, tidak perlu khawatir dengan perpindahan dari MTS ke SMP, dari MA ke SMA. Insya Allah kami semua akan berupaya mendidik para siswa dan siswi dengan tulus untuk meningkatkan pemahaman dan praktik dari para siswa dalam hal agama. Insya Allah di SMP dan SMA An-Najah religius anak-anak akan lebih baik. Kemudian juga untuk sikap serta karakter anak-anak akan lebih baik. Oke? Amin. Oh, dari Pak Mujeni? Dari Pak Mujeni? Ya, sama. Jadi kepada anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah An-Najah, Madrasah Aliyah An-Najah, kepada seluruh orang tua, ayah bunda Madrasah Sanawiyah dan Aliyah An-Najah, insyaallah rencana perubahan status ini yayasan ambil tujuannya tidak lain adalah ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak semuanya, ingin meningkatkan mutu pelayanan, ya, ingin memperluas jangkauan, ya, ingin meningkatkan nilai-nilai keislaman semakin terasa mendalam sesuai visi kita unggul Iftak dan Iptek, berakhlakul karimah, mandiri dan bermartabat. Insyaallah ya kita sama-sama jalani ini semuanya. Insyaallah An-Najah ke depan semakin harapan kita adalah menjadi barometer sekolah menengah pertama Islam bagi sekolah-sekolah yang lain, SMA yang lain. Begitu pula Aliyah menjadi SMA Islam, menjadi barometer SMA Islam yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridhoi perubahan. Amin. Ya, baik, saya ucapin terima kasih buat Pak Jimjen dan Pak Samunal yang udah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mungkin keresahan-keresahan warga sekolah dan teman-teman kita nih ya, Nar. Iya. Yes. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang udah tadi kita tanyakan kepada Pak Mujeni dan Pak Sam itu bisa menjawab ya. Iya, bisa menjawab gitu. Pertanyaan teman-teman semua di rumah sana yang biar nggak penasaran aja sih gitu. Pada episode podcast kita kali ini ya guys. Gitu. Oke, selesai sudah podcast pelajar pada episode kali ini yang sangat-sangat eksklusif karena bintang tamu yang luar biasa. Bener banget tuh Kak Adit. Oke, bentar. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. See you on next episode. Jangan lupa rewatch juga video-video podcast kita yang sebelum-sebelumnya ya guys. Dan jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe pada podcast Pelajar An-Najah untuk inspirasi dan konten-konten terbarunya. Oke. Saya Muhammad Aditya Rahmat dan partner saya Kinarsi Ayu Mahardika. kami pamit undur diri dari episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.